minat untuk menjadi penyelenggara ITSK ini sangat tinggi, 458 proposal pendaftaran. Di exit policy terhadap hasil dari pelaksanaan sandbox ini juga kita pertegas. Nanti kita harapkan tidak ada lagi kondisi peserta sandbox itu berlama-lama. Kalau sudah pasti mau ditolak atau disetujui, orang akan senang, apalagi investor. Perlunya kepastian akan waktu. Bank Indonesia dan juga Otoritas Jasa Keuangan melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan ITSK sesuai dengan ruang lingkup kewenangan masing-masing. POJK ini diharapkan menjadi satu pengaturan yang balance regulatory framework antara motif untuk pengembangan di satu sisi, di mana memang ITSK ini perlu sekali ruang yang cukup untuk berkembangnya inovasi dan pengembangan-pengembangan di ITSK. Tapi di sisi lain, tetap seluruh risiko yang kita antisipasi harus juga menjadi perhatian utama. Di exit policy terhadap hasil dari pelaksanaan sandbox ini juga kita pertegas. Nanti kita harapkan tidak ada lagi kondisi peserta sandbox itu berlama-lama di dalam ruang uji coba yang diselenggarakan oleh OJK. Jadi akan ada kepastian. Pertama, kami mengenalkan apa yang dinamakan eligibility criteria. Apakah memang inovasi tersebut layak untuk nantinya diuji coba. Jangan sampai ada inovasi yang kami uji cobakan padahal dia sebetulnya sudah ada sebelumnya, sudah ada regulasinya. Yang kedua, ketika peserta itu berniat untuk melakukan uji coba, maka dia harus menyertakan testing plan atau rencana uji coba. Nah, yang ketiga yang membedakan juga adalah hasil sandbox-nya. Harus ada certainty atau kepastian. Beberapa kriteria yang akan kita terapkan ketika seorang inovator akan mendaftarkan inovasinya untuk dilakukan uji coba. Mereka juga harus menyampaikan testing plan-nya. Biar clear nih, selama uji coba itu mereka akan melakukan apa. Sandbox ini dilakukan 1 tahun. Namun tidak menutup kemungkinan bisa kurang dari itu. Akhir dari uji coba itu akan ada bahwa dia lulus, artinya dia akan diatur dan diawasi oleh OJK, atau tidak lulus. Sebelumnya itu ada status tercatat. Nah, ini tidak ada lagi. Jadi selama dia ada di RS, ya namanya masih peserta RS. Lulus, tujuan akhirnya harus berizin. Namun dalam hal infrastrukturnya belum siap, salah satu tadi yang saya contohkan misalkan ekosistemnya belum siap, regulatory framework-nya mungkin ada yang perlu dikembangkan. Nah, maka yang dilakukan adalah pendaftaran. Statusnya apa? Pasti terdaftar. Akan ada pusat inovasi yang di dalamnya bisa mempertemukan nih. Mungkin bisa mempertemukan antara penyelenggara ITSK dengan LJK yang memang sudah ada, yang sudah diawasi dan diatur oleh OJK, atau juga mempertemukan di antara penyelenggara ITSK, atau kami akan menginisiasi suatu inovasi yang mungkin belum diajukan oleh inovator, tetapi kami melihat di global ini, di dunia atau di belahan dunia yang lain, inovasi ini udah ada. Minat untuk menjadi penyelenggara ITSK ini sangat tinggi. Terbukti kami menerima tidak kurang sejak pemberlakuan aturan itu, tidak kurang dari 458 proposal pendaftaran untuk menjadi peserta di regulatory sandbox di OJK. Dan 155 diantaranya sudah juga mendapatkan pernyataan diterima dan tercatat sebagai peserta regulatory sandbox di OJK. Jadi sudah banyak yang kita kemudian berikan pernyataan selesai dari sandbox-nya sejak Agustus yang lalu, sehingga dari angka 108 peserta sandbox di Agustus sekarang sudah berkurang, banyak di angka 52 tersebut. Dan 52 ini pengurangannya tentu terdiri dari ada yang sebagian direkomendasikan, artinya lulus, direkomendasikan dan diwajibkan nantinya berizin di OJK, seperti cluster atau model bisnis inovatif credit scoring. Ada dari 17 peserta di sandbox, ada 10 yang kita sudah nyatakan rekomendasi. Yang baru yang kita sama-sama sedang juga lakukan konsultasinya, ada beberapa pihak yang sudah berminat untuk bergabung di sandbox yang kegiatannya terkait dengan aset keuangan digital, yaitu aset kripto ya. Ya mungkin secara umum ada banyak inovasi yang terkait dengan tokenisasi. Nah, selama sandbox itu kita akan membatasi berapa kira-kira jumlah konsumen yang diizinkan, lalu berapa volume dan nilai-nilai transaksi tertentu yang kita anggap dapat kita berikan sebagai batasan atau limit atasnya. Jadi tidak kemudian dia beroperasi penuh. Degree of acceptance dari aturan ini menjadi tinggi karena masyarakat itu
kan seneng kepada kepastian. Kalau sudah pasti mau ditolak atau disetujui, orang akan senang, apalagi investor. Jadi bisa mereka menghitung investasinya itu terkait dengan mereka mesti pikirannya profitability. Seberapa lama dia akan mengajukan suatu proses perizinan dan lain-lain, disitulah perlunya kepastian akan waktu.